dan beradaptasi dengan apapun nanti yang akan datang. Terus King of Swords, keren. King of Swords ini adalah Aquarius, Gemini kalian sendiri, atau Libra. Tapi buat gue yang namanya King of Swords itu biasanya Aquarius. Tapi jangan terlalu terpaku dengan bintang lah ya. Kalau Aquarius itu karakternya adalah visioner. Dia selalu berpikir tentang masa depan, kemanusiaan, social justice. Kalau Libra itu selalu mencari keharmonisan dan keseimbangan. Kalau Gemini itu selalu ingin menambah wawasan, keingintahuannya gede banget, komunikasinya juga tajam, dan dia selalu mempertimbangkan perspektif yang berbeda kalau Gemini. Ya, intinya divine timing ini ya, divine timing ini sudahlah cukup dengan nostalgia hal-hal yang lama. Nggak harus di relationship ya, termasuk pekerjaan yang lama pun bisa sangat mungkin gitu kan. Sudah cukup karena di sini ada sesuatu yang baru dan menjanjikan, sangat menjanjikan, tapi diminta untuk beradaptasi, untuk mampu lebih bisa beradaptasi dengan segala kemungkinan yang akan datang, yang ada, dengan realitas yang ada. Kita harus bisa fleksibel dan being open dan terbuka, dan tetap dengan strategi dan taktik berpikirnya kualitas dari Aquarius, Gemini atau Libra begitu itu, sehingga si roda keberuntungan ini, the wheel of fortune ya kan, bisa berputar sesuai dengan maunya kalian. Oke. Oh iya, yang akan datang ya gue klarifikasi juga. Apa sih tuh Two of Pentacles? Ten of Swords, Ten of Pentacles, Ten of Wands. Wow, that's a real completion, guys. The Devil, Seven of Cups. Oke. Yang akan terjadi di depan adalah semuanya 10 loh. Ten of Swords, Ten of Pentacles, and Ten of Wands. Gila, 10. Ini namanya transformasi total. Karena 10 itu semua, 10 itu kan balik lagi. 10 itu 1 dan 0, artinya 1. Ya. Awal suatu awal. Ya. Dan ini termasuk tadi kan di behind the deck tadi kan Ace of Swords ya, Ace of Swords, pencerahan ya, sama dengan 10 Ten of Swords ini, which is 1, right? Itu pencerahan. Karena sebenarnya ya di sini lebih ke, kalau di original decksnya kan 10 itu kayak ditikam dari belakang sampai terkapar gitu kan di tanah ya, sambil melihat kalau ada matahari akan naik, terbit ya, naik ke atas. Artinya memang ini pencerahan sudah mulai datang gitu, pencerahan. Ten of Pentacles itu kemapanan, stabilitas dalam pekerjaan, rumah tangga, ya status lah ya, komitmen ya, itu pun juga komplit. Ada new beginning di situ, entah itu pekerjaan, rumah tangga atau properti
ya, atau rumah, tempat tinggal. Ya. Ten of Wands itu adalah ya semua beban yang sudah dipanggul selama ini, itu istilahnya udah siap kita buang, kita lepasin gitu. Walaupun kadang 10 of Wands ini bisa dibilang kadang bisa diartikan juga dengan relocating, pindah rumah, pindah lokasi, bukan pindah zaman tapi pindah lokasi. Ini benar-benar transformasi yang sangat sih, dari gini ke gini gitu, dari yang bukan new beginning itu di emosinya nggak keluar soal di sini kan, cuma ada 3 nih. Cara berpikir kita dapat pencerahan, status kita, komitmen kita dapat pencerahan akan mulai dari awal lagi. Bahkan passion kita dan passion tuh bisa termasuk hobi, skill kita, craft kita ya, apa yang kita kerjakan, skill kita pun juga dimulai dari awal lagi. Ada pembaruan juga di situ. Yang tidak ada pembaruan kayaknya cuma Ten of Cups, kurang Ten of Cups di sini. Ten of Cups artinya secara emosional kalian cukup stabil. Oke, udah ya. Kayaknya cukup deh. Oh ya, guidance dari malaikat dan spirit ya kan, untuk membimbing kalian dari ini akan untuk dari tanggal 15 sampai 31 Mei ya. Oh ya, selamat lebaran bagi yang merayakan, dan ya sekarang masih puasa karena sebentar lagi lebaran kan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang salah. Selamat lebaran, sampai next kita ketemu lagi setelah 2 minggu ya, untuk general reading ya. Kalau mau ngeliat yang lain ya kita ketemu lagi. Kalau mau ngeliat video-video yang lain, ini oke juga. Dapat 3 ya kan? Oke. Kalian dapat 3 message, High Priestess. Sorry, gue bacain aja. High Priestess, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Jadi kalian punya intuisi yang tajam, untuk dan intuisi kamu itu bisa membantu orang lain, melalui pembelajaran secara spiritual. High Priestess itu kartunya Pisces adalah zodiak yang intuisinya sangat tinggi dibanding bintang-bintang yang lain. Dan juga kalian dapat Diana, fokus intention, kecilannya. Keep your unwavering thoughts, feelings, and actions. Focus on your target and you will make your mark. Jadi diminta untuk intensinya itu fokus, jangan terlalu harus fokus, diminta fokus dalam pikiran itu, jangan kemana-mana, jangan don't get distracted too much gitu. Jangan terlalu main Facebook kebanyakan, jangan terlalu main sosmed kebanyakan, atau chatting kelamaan ya kan. Diminta fokus ke target, karena kamu akan meninggalkan
nilai-nilai yang sangat autentik gitu. Dan kalian juga dapat Ishtar, boundaries. She looks like a warrior. Love yourself enough to say no to others. Demands on your time and energy. Jadi diminta sama si Dewi Ishtar ini untuk pasang batas-batas terhadap orang lain, siapapun itu, karena kalian diminta untuk mencintai diri kalian cukup ya, untuk bisa bilang tidak kepada yang lain, kepada orang lain yang meminta waktu dan energi kamu berlebihan. Pas banget kan? Pas banget ini sama si Diana tadi yang minta intention, fokus ya kan? Minta fokus, dan untuk fokus juga pekerjaan sama target goalnya itu apa. Karena intuisi kamu lagi tinggi untuk menjadi kreatif. Ingat, Gemini, ini kan Venus lagi di Gemini ya. Walaupun retrograde, Venus itu adalah kreativitas dan beauty ya, dan bahkan money. Jadi kita gunakan waktu di saat Venus lagi di Gemini ya, bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menjadi yang lebih kreatif gitu loh. Oke. Alright, kayaknya itu aja. Oh iya, planet retrogrades yang mungkin udah pernah ngikutin di Gemini yang pakai bahasa Inggris sama aja, cuman ini pakai bahasa Indonesia. Karena abis ini gue nggak akan kasih lagi, jadi kalau masih tertarik silahkan ikutin, kalau nggak tarotnya udah kelar kok. Okay. Nah, planet yang retrograde adalah Venus, Saturn, dan Jupiter. Okay. Jadi Jupiter retrograde di rumah ke-8 kalian. Yang mana itu di rumah ke-8 kalian itu tentang seks intim ya, antara pacar, pasangan, masalah keuangan, berbagi ya kan, keuangan bersama orang lain, warisan, properti, aset, pinjaman ya kan, bisa juga utang, joint ventures, perusahaan, bisnis, dan ya itu semua kita jadi di saat planet lagi retrograde, artinya kita diminta untuk merevaluasi, ngerevisi semua yang sudah lewat ya, semua yang sudah lewat, yang masih ngejanggal di sini, untuk diselesaikan atau untuk lebih dapat lebih pengertian, untuk lebih bisa memperbaiki atau getting over it gitu, menyelesaikan yang tidak selesai sebelumnya, atau membenarkan gitu, meralat, atau bahkan memperpanjang gitu kan. Jadi kita dikasih kesempatan untuk melihat lagi hal-hal yang masih ganjel di sini whatever lah ya. Terus dan itu namanya Jupiter itu kan dia planet keberuntungan, kebijaksanaan, pertumbuhan dan perkembangan kita secara jiwa, wisdom dan pertumbuhan, itu Jupiter, dan higher learning Jupiter. Jadi kita diminta untuk belajar lebih banyak lagi itu, dan menjadi lebih terbuka dengan untuk mendapatkan wawasan yang baru. Terus Venus
itu retrograde di Gemini kan, berarti di rumah pertama. Di rumah pertama artinya kita diminta untuk melihat lagi skill-skill kita, hobi-hobi kita yang lama, hobi-hobi yang kita yang lama, goals kita, target-target kita yang pernah kita pasang, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, style kita, terus perilaku, behavior ya, attitude, sama identitas kita sendiri, dan bagaimana kita menghadapi kehidupan itu sendiri seperti apa sih, cara kita melihat, memandang, dan menghadapi apapun yang kita jalani. Itu adalah rumah pertama. Rumah pertama itu semuanya tentang kita gitu. Jadi itu kita diminta untuk merevaluasi dan merevisi semuanya itu ya pantas aja kalian semuanya new beginning di sini kan. Oke. Dan kalian dalam Venus retrograde itu maksudnya kalian nanti akan dapat kilas balik dengan mantan atau teman-teman lama yang hilang kontak, atau mungkin ada masalah atau situasi yang tidak terselesai, yang pernah ngambang itu minta dikelarin, dikasih penjelasan supaya kita nggak ada yang ganjel dan lebih enteng moving forwardnya, jalan ke depannya. Nah, yang kita Venus itu tentang uang, tentang nilai, tentang beauty ya, tentang beauty, dan yang pasti tentang relationship atau partnership. Terus Saturn itu retrograde di rumah ke-9, 9th house, adalah rumahnya travel, filosofi, foreign, cross culture, artinya pertukaran budaya atau cara berpikir atau perspektif yang berbeda mengenai dunia dan budaya yang berbeda. Bisa menjadi import dan ekspor bisnis karena ini tentang asing ya, tentang foreign, tentang religion, tentang agama, tentang limiting belief. Maksudnya adalah apa yang selama ini kita pelajari itu kita diminta untuk melihat lagi, merevisi lagi apa nilai-nilai kita, apakah masih relevan saat ini untuk membawa kita maju ke depan ke yang lebih mapan, terstruktur dan organisasi, sehingga last long gitu. Maksudnya last long tuh berjangka panjang dan stabil, mapan. Nah, karena Saturn itu suka akan meminta kita untuk melatih diri untuk menjadi yang lebih disiplin. Karena Saturn itu suka struktur, ya dia minta struktur sama long term goal, kemapanan dan stabilitas. Nah, Saturn itu dia retrograde sampai bulan Desember, lama ya. Cuman untuk evaluasi doang, untuk revisi dan evaluasi doang. Jadi kita belum untuk mendapatkan suatu kejelasan apa sih yang mapan itu ya. Sampai Desember tuh kita belum dapat pencerahan itu. Jadi kita masih terus disuruh revisi sampai Desember. Terus Venus itu retrograde sampai bulan Juni tanggal 21. Kalau menurut Westernnya, kalau menurut Sidereal Vedic itu bisa sampai 4 bulan. Untuk Jupiter dia sampai bulan Juli retrograde. Oke. Untuk masalah South Node dan North Node, masalah karma, nasib dan takdir ya. Ini kolektif energi planetnya ada sekarang ini di Sagittarius, Axis, maksudnya
polarity Sagittarius dan Gemini ya kan. South node-nya Sagittarius dan north node-nya adalah Gemini. Artinya kalian diminta fokus benar-benar terhadap diri kalian masing-masing, membenahi diri karena Sagittarius berarti ada di Sagittarius ada di wait. 2202. Oke, kalau ini benar di 7, di rumah ke-7, yaitu partnership dan relationship. Mungkin kalian sudah terbiasa dengan karena yang namanya South Node itu kita kebiasaan kita yang lama yang kita sudah mahir. Nah, mungkin untuk Gemini yang namanya partneran, cari partner atau menjalin hubungan dengan orang lain bukan masalah. Gemini lagi gitu kan, mutable sign gitu. Dia sangat paling bisa jago beradaptasi, ya kan? Jadi namanya masalah berpartneran itu bukan masalah untuk seorang Gemini ya. Nah, di sini tantangannya adalah kalian diminta untuk solo. Kebalikannya. Jadi kalian diminta untuk fokus pada diri sendiri, untuk tidak bergantung pada orang lain, gitu. Maksudnya pasti nantang kan? Oke. Udah, gitu aja. Pasti gue capek kan lo dengernya. Kalau suka sama caranya gue baca, ya, do the reading atau whatever, masalah planet-planet. Kalau emang kalian suka dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya. Dan kalau emang belum subscribe, ya di subscribe lah ya. Oke, makasih udah mau nonton. Bye.